Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian, semuanya para penonton setia channel YouTube Dodi Sabta Berkarya. Selamat datang di channel ini, channel pendidikan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik insyaallah. Nah, pada hari ini saya akan berbagi tentang dunia mahasiswa dan dunia kos. Ya, bagaimana sebaiknya seorang mahasiswa itu bisa menghubungkan dua kata ini ya, antara mahasiswa dengan dunia kos ya. Jadi satu mahasiswa, satu kos, manakah kira-kira yang lebih ditamakan? Ataukah memang keduanya memang menjadi sesuatu yang saling komensalisme? Oke, kali ini kita akan bisa melihat bagaimana seorang mahasiswa itu bisa menilai ya, sebuah kos itu layak untuk dihuni ya, apakah dia akan tinggal di sana ataupun bagaimana sebaliknya. Nah, sehingga nanti teman sekalian, adik-adik sekalian yang sudah yang sudah masuk di perguruan tinggi ya, apakah itu yang juga sudah juga sudah memberikan semacam inilah ya, semacam pilihannya untuk kuliah, maka adik-adik sekalian, teman sekalian itu seharusnya memperhatikan hal ini. Kadang-kadang hal ini dianggap tidak begitu penting karena biasanya sudah yang penting dia sudah punya tempat tinggal ya sudah ya. Padahal kos adalah tempat yang paling utama untuk diperhatikan. Mengapa? Berikut ini ada salah satu ya faktor mengapa kos menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru tentu dia memiliki kemampuan untuk bisa menilai, memilih dulu mana sih kos yang mungkin bagi dia sementara untuk sebatas tinggal saja. Tapi bagi mahasiswa yang sudah tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu mereka pasti sudah memikirkan lagi. Wah, ini kos yang dulu begini, kos yang berikutnya saya harus pindah dengan kos yang lebih baik lagi. Nah, jadi bagaimana problematikanya kita lihat dulu. Yang pertama, mengapa kos penting? Yang pertama, kos sebagai tempat kita untuk bisa belajar di tempat kos, apakah itu kamar, apakah itu rumah, apakah itu memang kontrakan, ataukah memang itu memang wisma atau memang asrama. Jadi dalam kampus itu teman-teman sekalian boleh yang memilih kosnya itu yang pertama kos untuk kamar, misalkan ada kamar saja, atau memang rumah yang itu kontrakan, ada sebuah rumah itu ada beberapa kamar dan itu akan dihuni oleh beberapa orang mahasiswa, apakah itu sekitar 5, 6, 7 atau 10 orang gitu ya. Misalkan rumah seorang, rumah itu dikontrakkan ya, misalkan kontrakannya waktu saya kuliah itu harganya mungkin sekitar 7-10 jutaan. Kalau sekarang tahun 2021 mungkin kalau untuk kontrakan rumah mungkin harganya sudah belasan juta ya, 11 juta ke atas lebih kurang begitu di Kota Padang. Nah, kalau untuk kos sendiri mungkin satu bulan kisarannya ya antara 500 sampai ya lebih kurang itulah ya, lebih kurang 500.000 sebulan selama 1 bulan. Nah, bagaimana kriteria kos yang baik untuk mahasiswa baru ya, yang pasti mahasiswa baru harus memperhatikan hal ini. Yang pertama, kos itu harus bisa melindungi teman-teman sekalian dari bahaya-bahaya yang mungkin bisa mengganggu, misalkan atapnya ya. Kalau hari hujan gitu ya, pastikan atapnya tidak bocor ya, karena biasanya kalau rumah-rumah yang sudah lama atau kontrakan yang sudah lama itu biasanya bocor ya, seperti ya ada genangan air atau mungkin pas hujan lebat maka tempiasnya juga masuk ya, dan pastikan itu tidak ada. Kemudian usahakan ada ventilasi yang cukup, karena nanti teman-teman sekalian akan lama di kos, apalagi ketika hari libur ataukah hari sedang ini ya ada kegiatan yang off kampus ya, sehingga teman-teman sekalian itu berada di seharian di kos agar nyaman. Bagaimana agar nyaman, agar betah di kos, tentu harus ada suasana yang nyaman pula di kos gitu ya. Ventilasi udaranya cukup gitu ya, kemudian juga kalaupun hujan ataupun cuaca hujan lebat gitu ya tidak bocor, apalagi ketika panas garang gitu ya, panas terik itu tidak panas karena sudah ada loteng gitu ya. Jadi dulu tuh saya kuliah gitu ya, saya tidak begitu memperhatikan hal ini, makanya saya sampaikan agar teman-teman sekalian tidak tanda kutip tidak kecewa untuk hal ini. Jadi teman-teman harus perhatikan aspek itu, dari aspek keamanan, dari segi cuaca, ketika hujan tidak bocor, ketika panas pun tidak kepanasan karena sudah ada loteng, dan juga rapat
Jadi usahakan tempat kos kita itu rapat, terkunci, tergembok, ataupun kuncinya kunci ganda ya, kunci ganda. Karena saat ini saya dulu waktu kuliah itu pernah kehilangan satu unit laptop Toshiba gitu ya, satu unit laptop yang umurnya masih 1 bulan baru pakai ya. Saya sangat terpukul hari itu karena memang lalai ketika itu ya, karena memang kita satu kos itu kan berdua, satu kamar berdua orang. Jadi ketika kita pergi kuliah, teman kita ada di sana begitu ya, tidak ada di kamar juga. Dan mungkin saya juga tidak perhatian dengan pintu kamar, karena kamar itu berada di dalam rumah seorang pula gitu ya. Jadi saya mengontrak setahun ya, kemudian bareng dengan penghuni rumahnya gitu ya. Nah, jadi ketika itu saya tidak bernasib mujur hari itu, dan berhasil ada orang masuk gitu ya, yang mengaku-ngaku siapa, teman kita. Dan akhirnya dia masuk ke kamar dan diizinkan oleh pemilik rumah, dan akhirnya ya raib deh laptop saya yang ada di kamar gitu ya. Dan pemilik rumah dengan yakinnya percaya saja gitu ya dengan apa yang dibilangnya gitu ya. Mengaku teman saya katanya diminta untuk mengambil laptop dan diperbolehkan. Nah, malam ya, kita nggak tahu. Semoga ini tidak terjadi pada teman-teman sekalian. Dan saya juga pernah kena hipnotis begitu teman-teman sekalian. Bagaimana nanti kita lihat nanti di video berikutnya ya. Yang pasti kita bahas dulu tentang kosan dulu. Oke, lanjut lagi, mengapa kos penting diperhatikan. Kemudian selain aspek keamanannya, kunci gemboknya juga ada, pastikan terkunci rapat ya. Kemudian juga pastikan teman-teman sekalian berada di lokasi yang nyaman dari suara-suara bising-bising ya. Apakah itu kendaraan, apakah itu kedai, ataukah itu yang sifatnya kafe dan yang sifatnya ribut ya, atau bising. Karena teman-teman sekalian, di kos itu kita juga akan belajar di situ, membuat tugas di situ, membuat sesuatu di situ, dan juga agar betah lama di situ, maka kita juga harus mempersiapkan kondisi kos yang nyaman, tenang, tidak bising ya, sehingga kita pun bisa fokus untuk belajar, membaca buku, atau mungkin membuat sesuatu ya, atau berdiskusi dengan teman-teman satu kos ya, atau satu kamar gitu ya. Pokoknya intinya kita bisa nyaman di situ melakukan aktivitas harian. Kemudian mengapa kos itu penting? Kemudian aspek air dan listriknya, ini hal yang pokok juga. Aspek air dan listriknya harus perhatikan, apakah airnya air lancar PDAM ya, atau air yang sumur, atau pakai pompa air. Pastikan itu harus pas. Kemudian juga listrik, pastikan listriknya sudah listrik stabil ya, tidak berbahaya. Pastikan kabel-kabelnya, colokan-colokannya itu aman dan juga tidak membahayakan bagi kita. Kemudian aspek berikutnya yang perlu kita perhatikan untuk milik kos itu adalah ya, kemudian dari segi harganya pasti ya. Jadi harganya dan akan sesuai dengan fasilitasnya. Jika memang teman-teman punya budget yang cukup dengan fasilitas wifi yang ya keren gitu ya, oke, maka tentu saja teman-teman harus mengeluarkan ya isi saku yang lebih banyak lagi gitu ya. Karena misalnya ada sekarang ini kos-kosan itu free wifi gitu ya, WC-nya satu kamar satu WC gitu ya. Kemudian kamar mandinya juga ada tempat masaknya misalkan, itu bagus ya. Nah, jadi sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jangan sampai teman-teman kena ini yang rugi ya, sudah bayar banyak tapi fasilitasnya tidak cukup. Makanya harus lihat dulu berapa rupiah yang kita keluarkan, kemudian apa saja fasilitas atau sarana-sarana yang kita dapatkan. Kemudian mengapa kita memilih kos penting itu? Salah satunya adalah pilihlah kos yang itu memang bisa jangka panjang ya, jangka panjang. Misalkan kita ingin berada di tempat itu dalam waktu beberapa tahun ya. Mengapa? Karena kita sibuk nanti ketika pindah-pindah kos ya. Misalkan ada yang mahasiswa yang suka bosan ya, tahun ini di sini kosnya, tahun depan ini lagi kosnya, tahun besok lagi ini kosnya. Masalahnya tidak semua mahasiswa itu membawa barang sedikit. Ada mahasiswa yang memang membawa TV, membawa alat-alat yang banyak ya. Makanya dia ribet untuk hal pindah-pindah kos. Ya, maka dari itu pilihlah kos yang memang bisa bertahan untuk beberapa tahun. Bahkan mungkin dari awal sampai akhir lulus sampai wisuda itu saja gitu ya. Kalau memang itu nyaman gitu ya. Tapi memang kalau memang sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak tidak ya itulah.
ada masalah-masalah di situ, ada banyak masalah tentang air listriknya, masalah tentang apalagi tentang tetangga ke kosnya, kawan sekamar apalagi ya yang tidak klop, ya silakan saja, yang penting jaga hubungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian perhatikan yang tadi ya, aspek berikutnya adalah siapa orang-orang yang tinggal di sana. Ya, coba lihat siapa orang-orang yang tinggal di sana. Misalkan kita ingin satu kamar sendiri, boleh silakan ya, bebas kita mengatur kamar itu, mau di mana letak depannya tempat tidurnya, di mana letak magicnya, di mana letak pemasan AC, letak dispensernya di mana letak TV jika ada gitu ya, dan sebagainya. Bebas, satu orang satu kamar. Ada yang satu kamar itu 2 orang, makanya harus kita beria-iya, seia sekata dengan teman satu kos kita ya. Jangan sampai ada miskomunikasi ya, tentang makan apalagi sambal, apalagi sesuatu yang sangat pokok sekali ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil-kecil itu membuat riak-riak, yang membuat hubungan kita tidak harmonis dengan teman satu kamar. Apalagi ya teman-teman sekalian, itu memang ada ya sebagian ya memang mengontrak dengan harga yang lebih mahal, satu kamar satu orang. Itu artinya dia mungkin secara material cukup dan ada uangnya, dan tentu dia tidak ingin kamar itu ada mungkin asap rokok, tidak mau dia membawa orang-orang dari luar ke kamarnya gitu ya. Jadi kamar itu memang privasinya, dan memang dia sendiri yang mau. Ada juga begitu ya, tapi ada juga teman-teman yang memang satu kos itu, satu kamar itu banyak orang, 3 orang atau 4 orang bahkan 5 orang begitu ya. Jadi tergantung besar kecilnya kamar. Jadi ada teman-teman yang memang suka bareng-bareng gitu ya, tidur bareng, ada yang suka begitu, dan ngumpul-ngumpul bareng lah gitu intinya. Ini tergantung selera masing-masing ya. Oke, terakhir berikutnya, mengapa kita memilih kos itu ya, dunia kos itu gimana? Pilihlah tempat kos yang itu tidak rawan maling ya. Pastikan dengan ibu kosnya, pak kosnya atau tetangga, pastikan tempat kos itu kos yang aman, ada pagarnya ya, tertib ya, dikunci setiap malam, ada jam tamunya ya, tertib, tidak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian apalagi perempuan atau lawan jenis ya, kos perempuan apalagi, tidak semua hanya ini ya, tamu mungkin hanya di luar pagar saja, tidak diperbolehkan untuk masuk ke teras atau mungkin bagaimana apapun juga ya. Tamu dibatasi, kemudian jam tamu juga dibatasi, kemudian juga pastikan aman dari maling, karena memang kebanyakan mahasiswa itu pernah kehilangan ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, tempat kos kita itu adalah tempat yang privasi ya, tempat yang memang harus kita pikirkan dengan matang-matang. Jangan pilih tempat kos yang abal-abal atau asal-asal saja ya. Nanti kita pilih kos yang murah, ternyata rawan banjir ya, rawan bocor ya, rawan panas, dan rawan maling apalagi ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika teman-teman ingin bertanya jawab, silakan komentar di kolom komentar. Oke, para mahasiswa, semangat hidup mahasiswa ya, jayalah pendidikan Indonesia, dan teruslah semangat untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan, berprestasi, dan juga bisa berdedikasi, berkarya untuk negeri. Amin ya rabbal alamin. Salam dari saya Dodi Saputra ya, alumni mahasiswa juga kuliah di STK PPGRI Sumatera Barat di Kota Padang. Apapun yang teman-teman alami sekarang ini, mahasiswa baru, mahasiswa lama ya, mahasiswa yang sudah senior ya di kampus, tetaplah semangat untuk memilih kos yang terbaik bagi teman-teman sekalian ya. Cost is your priority ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.